Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah pemasaran global. Dan di pertemuan kali ini kita akan ngobrolin tentang konsep dasar pemasaran global. Aims-nya nanti kita juga akan sama-sama mengklarifikasi jawaban yang sudah teman-teman berikan terkait 3 pertanyaan yang saya ajukan minggu lalu. Yang mana pertanyaan itu berhubungan dengan apa sih sebetulnya pemasaran, bedanya dengan pemasaran global itu apa, kemudian perbedaan antara pemasaran global dengan ekonomi internasional itu apa, dan seterusnya. Dan di pertemuan ini saya mau mulai dengan definisi dari pemasaran. Apa sih sebetulnya pemasaran itu? Dan jawabannya tentu saja sangat banyak, sangat variatif, tetapi inti dari semua jawaban itu ketika kita berbicara pemasaran adalah sesederhana kegiatan memasarkan produk atau jasa. Pemasaran asal katanya pasar, dan dalam ekonomi pasar dimaknai sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga terjadi transaksi jual beli ketika harga sudah disepakati. Lalu, apa bedanya dengan pemasaran global? Kalau pemasaran global, sesederhana kegiatan memasarkan produk atau jasa dengan cakupan global atau internasional. Apakah pemasaran global lebih besar daripada pemasaran? Tidak, justru sebaliknya. Pemasaran adalah kotak besarnya, pemasaran global adalah bagian dari pemasaran, tetapi memang cakupannya seluas internasional, yang tentu saja kompleksitasnya akan jauh lebih besar ketimbang dengan pemasaran yang sifatnya cakupannya hanya domestik atau nasional saja. Nanti kita sambil jalan akan melihat bagaimana kemudian pemasaran global memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Nah, pemasaran ini menjadi salah satu field study atau mata kuliah yang tersendiri, yang penting dalam konteks ekonomi, karena pemasaran memiliki atau memegang peranan penting dalam bisnis. Tapi kalau kita balik lagi ke pertanyaan, apa itu esensi pemasaran? Esensinya sebetulnya adalah untuk membantu perusahaan bisa memenangkan kompetisi dalam rangka menciptakan perceived value bagi konsumen. Nah, perceived value ini ada 3, bisa berupa benefit yang dirasakan oleh konsumen dari produk yang kita jual, atau kita membuat konsumen meyakini bahwa mereka mendapatkan benefit dari produk atau jasa yang kita jual, atau yang kedua dengan harga yang terjangkau atau murah, dan yang ketiga dengan memadukan antara benefit dan harga. Nah, tentu saja tidak semua faktor ini harus ada, karena harus disesuaikan juga dengan pertimbangan target pasar. Misalkan kalau kita menyasar target pasar menengah ke atas, tentu saja mereka akan lebih comfortable dengan katakanlah misalkan harga yang mahal, karena mereka merasa bahwa ada unsur privilege yang mereka dapatkan, sehingga itu menambah benefit yang mereka rasakan ketika mereka membeli produk kita gitu. Nah, perusahaan yang mampu memiliki atau yang mampu memenangkan kompetisi dalam konteks pemasaran itu dianggap memiliki keunggulan kompetitif. Kalau teman-teman ingat di mata kuliah ekonomi internasional, ada teori yang namanya keunggulan absolut, kemudian ada keunggulan komparatif, dan dalam konteks ini juga ada keunggulan kompetitif. Sederhananya, keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dia mampu berkompetisi dengan perusahaan lain. Katakanlah ada 5 pedagang jeruk. Nah, maka kalau salah satu pedagang jeruk ingin memiliki keunggulan kompetitif dibanding yang lain, maka kemudian dia harus mencari cara agar dia memiliki sesuatu yang melebihi pedagang jeruk yang lain. Misalkan di dia jeruknya lebih murah, atau jeruknya lebih bagus, atau ada delivery order, dan seterusnya. Yang jelas keunggulan-keunggulan itu ditawarkan sehingga menjadi sesuatu yang membuat dia lebih unggul dibanding kompetitornya. Dalam konteks ekonomi internasional, keunggulan kompetitif itu ada 3 poin.
Yang pertama, perusahaan akan bisa memiliki keunggulan kompetitif jika dia mengintegrasikan operasionalnya sekaligus memperluas cakupannya menjadi internasional. Tidak bisa dia ingin memenangkan persaingan global, ingin memasarkan barangnya secara global, tetapi kemudian cakupan operasionalnya hanya nasional. Jadi cakupan perusahaannya harus internasional. Makanya nanti di belakang kita akan melihat bagaimana menurut Keegan dan Green yang cocok untuk pemasaran global ini adalah perusahaan transnasional. Yang kedua, harus fokus pada core bisnis dan kompetensinya. Jadi walaupun pemasaran global cakupannya luas, perusahaan tidak boleh dengan serta-merta ingin menjual segala macam kebutuhan atau segala macam produk. Sebaliknya, perusahaan lebih baik fokus pada satu core bisnis atau kompetensinya. Misalkan kalau Coca-Cola, dia fokus pada produksi minuman bersoda. Nestle minuman juga, tapi dia tidak jual minuman bersoda, tapi minuman yang khas dengan Nestle, dan seterusnya. Jadi cakupan operasionalnya diperluas, tapi core bisnisnya itu difokuskan pada sesuatu yang sifatnya spesifik sesuai dengan kompetensi si perusahaan. Nah, tapi dua ini juga tidak cukup. Perusahaan tetap juga harus memiliki atau update tetap terhadap isu-isu global. Misalkan, oh sekarang ada COVID, kira-kira apa dampaknya terhadap bisnis kita, therefore kita harus ngapain, harus gimana meresponnya. Oh, terjadi krisis di negara ini, berarti kita harus gimana, dan seterusnya. Nah, update terhadap isu-isu global ini akan membantu si perusahaan untuk memetakan gimana kira-kira mengintegrasikan perusahaan-perusahaan yang di berbagai negara tadi. Nah, tadi itu esensinya, kemudian ada model utamanya. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah perusahaan kalau mau compete atau berkompetisi di pasar global, dia juga harus memiliki strategi pemasaran global. Menurut Keegan dan Green, lagi-lagi sebagai rujukan yang saya gunakan, strategi pemasaran global itu ada 3. Yang pertama itu perusahaan harus think globally but act locally. Berpikirnya global, menargetkan pasar secara global, tetapi ketika dia masuk pada pasar spesifik di negara tertentu, dia harus bertindak atau menyesuaikan sesuai dengan situasi, konteks, lingkungan, kultur, sosial, dan lain-lain di lokasi tersebut. Contoh sederhananya misalkan kayak Coca-Cola ketika dia mau menginvasi atau mau menguasai pasar di Arab, dia kemudian memodifikasi tampilan kalengnya, brandnya sehingga ada tulisan Coca-Cola dalam tulisan Arab. Tujuannya adalah agar penerimaan dari masyarakat Arab terhadap produk Coca-Cola itu lebih besar, karena mereka merasa seolah-olah Coca-Cola itu adalah bagian yang dekat dari lokalitas mereka, bukan sesuatu yang datang dari luar. Gitu juga ketika Coca-Cola masuk ke Jepang, Coca-Cola tidak datang sebagai eksportir, tapi Coca-Cola bangun sendiri pabrik di sana, kemudian jual seolah-olah sebagai perusahaan yang memang milik dan berdiri di dalam negeri Jepang. Dan itu contohnya bisa banyak lagi. Nah, setelah think globally but act locally, untuk mengoperasionalkan aktivitas pemasarannya ini memang perlu dikonsentrasikan dan dikoordinasikan. Nah, pola konsentrasi dan koordinasinya ini bisa macam-macam juga, bisa ada yang terpusat, misalkan perusahaan utamanya, headquarter-nya di Amerika, maka kemudian semua keputusan harus diambil di Amerika, misalkan perusahaan yang besar. Ada pula perusahaan-perusahaan yang setiap cabang di negara itu berdiri sendiri sehingga bisa mengambil keputusan untuk kebutuhan operasionalnya sendiri gitu, walaupun secara administratif dan legal mereka tetap menjadi satu ikatan perusahaan besar yang terintegrasi. Tetapi pada akhirnya aktivitas pemasarannya ini memang harus dikoordinasikan dan dikonsentrasikan. Nah, menurut Keegan, karena tadi perusahaan butuh untuk mengkonsentrasikan dan mengkoordinasikan, nah untuk perusahaan bisa compete di pemasaran global, itu perusahaan harus berorientasi geosentris. Jadi ada perusahaan yang orientasinya macam-macam, ada yang menganggap bahwa negaranya adalah
negara yang bisa jadi rujukan untuk pemasaran, sehingga apapun produk yang laku di dia akan laku juga di negara lain, atau ada yang juga yang beranggapan bahwa setiap negara itu adalah unik dan seterusnya. Tetapi kalau menurut Gigan, kalau perusahaan ingin compete di pemasaran global, di pasar global, perusahaan harus berorientasi geosentris. Geosentris ini cirinya itu yang pertama, dia memiliki mindset yang menganggap bahwa seluruh dunia ini adalah pasar potensial. Sehingga perusahaan harus membuat strategi pemasaran global yang terintegrasi. Masuknya terintegrasi itu adalah walaupun nanti setiap strategi di lokal-lokal tertentu berbeda-beda, tetapi perbedaan antara strategi di lokal itu harus diintegrasikan sehingga menjadi satu kesatuan strategi yang global gitu. Terus yang kedua, setelah melakukan pemetaan pasar di seluruh dunia, kemudian memetakan lokalitas yang unik di setiap negara, perusahaan juga harus kemudian memetakan kira-kira mana nih yang tepat, apakah perusahaan akan melakukan standarisasi, jadi semua operasional produksi di negara A diterapkan 100% di negara B dan seterusnya, ataukah perusahaan akan melakukan adaptasi, dalam artian pola operasionalnya akan disesuaikan dengan corak kultur di negara-negara yang disasar sebagai pasar. Kemudian ada juga yang sentralisasi dan desentralisasi pemasaran. Ada yang kebijakan pemasarannya ini terpusat di satu negara, di satu perusahaan utama. Ada juga yang desentralisasi seperti yang tadi saya jelaskan, gimana perusahaan di negara-negara itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait strategi pemasaran yang ingin dilakukan. Nah, jadi pola pemilihan ini yang akan menentukan sejauh mana fleksibilitas perusahaan untuk bisa berkompetisi di pemasaran global. Sekali lagi, apakah dengan standarisasi operasional ataukah dengan adaptasi operasional, apakah dengan sentralisasi strategi pemasaran ataukah desentralisasi strategi pemasaran. Dan terakhir, perusahaan yang geosentris itu biasanya cocoknya adalah perusahaan transnasional. Di materi yang saya kasih, saya juga menjelaskan bagaimana perbedaan antara perusahaan domestik, multinasional, dan transnasional. Walaupun perbedaan multinasional dan transnasional ini kelihatannya sangat blur penggaris pemisahnya, sehingga kelihatan nyaris sama aja, walaupun sebagian berpendapat bahwa yang membedakan adalah pola pengambilan keputusannya. Kalau multinasional tersentralisasi di pusat, kalau transnasional setiap perusahaan yang ada di negara itu bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut di WA Group maupun di Google Classroom kita. Sebagai penanda kehadiran, saya juga udah share kuis yang teman-teman bisa isi, sekaligus untuk menguji sejauh mana teman-teman mempelajari atau memahami konsep dasar pemasaran global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.